insya Allah kita akan jalan-jalan keliling dunia. Enggak, kita akan ke 3 negara aja, tapi insya Allah kalau kita sama. Negara kita akan kemana ya? Yes, yang pertama kita akan ke Turki. Yang kedua kita akan ke Persia. Dan yang ketiga kita akan ke India. Sudah kebayangkan kita akan membahas apa? Ya, kita akan membahas tentang 3 dinasti kerajaan Islam. Ya, kita akan membahas tentang 3 dinasti kerajaan Islam pada zaman pertengahan. Oke? Ya, jadi sebelum kita masuk ke dalam inti materinya, ada sedikit pembukaan tentang sebelum adanya kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mongol di India. Mungkin telah kita ketahui bahwa Islam pernah memimpin peradaban yang sangat besar, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah, terutama yang dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun anaknya pada abad ke-8 Masehi hingga ke-13 Masehi. Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun memiliki cita-cita yang begitu besar. Apa itu? Ya, peradaban Islam yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Tapi sayangnya, zaman itu harus cepat berakhir. Ada beberapa faktor yang menjadikan penyebab berakhirnya zaman keemasan Islam pada saat itu. Namun, yang paling signifikan adalah dengan kedatangan Mongol yang menghancurkan Baghdad dan perpustakaan dan pusat ilmu pengetahuan yang terlengkap saat itu, yaitu adalah Bait al-Hikmah. Serangan dari Mongol ini juga menyebabkan politik Islam menjadi terpecah belah, di mana kekuasaan Islam tidak lagi berada dalam satu kesatuan pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khilafah. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi politik Islam mulai menunjukkan kebangkitannya dan mulai menunjukkan kemajuannya dengan adanya 3 kerajaan besar yang letaknya saling berjauhan. Yang pertama ada Utsmani di Turki, yang kedua ada Safawi di Persia, dan yang ketiga ada Mongol di India. Dan inilah yang akan kita bahas. Hai, sekarang kita lagi ada di Turki. Kerajaan Utsmani didirikan pada tahun 1290 oleh Utsman putra Ertugrul. Pada awalnya, kerajaan ini hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Dan wilayah ini ada atas pemberian Sultan Seljuk yang bernama Alauddin atas balas jasanya kepada Ertugrul karena sudah membantu mengusir Mongol. Alauddin memberikan wilayah Iskisar dan sekitarnya kepada Ertugrul. Namun, dengan adanya kekuatan militer, kerajaan Utsmani mampu menjadi kerajaan yang sangat besar dan bertahan lama dalam kurun waktu yang panjang. Ditambah dengan naik tahta putranya Utsman yang bernama Orhan, Utsmani mampu menjadi kerajaan terkuat saat itu, terutama di bidang militer. Dan pada periode tersebut, tentara Islam pertama kali masuk ke dalam Eropa. Setelah memiliki kekuatan militer yang sangat kuat, Utsmani mulai melakukan ekspansi ke beberapa tempat untuk memperluas wilayahnya, mulai dari Adrianopol hingga penaklukan Kosovo. Tapi yang paling menakjubkan dan yang kita kenal sampai saat ini yaitu adalah penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Dari sini, Muhammad Al-Fatih membuktikan bahwa Rasulullah tidak pernah bohong atas apa yang sudah diucapkannya. Rasulullah pernah bersabda, "La tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha, fala ni'mal jaisyu dzalikal jaish." Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, dan sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin saat itu, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan perang saat itu. Hadis riwayat Ahmad. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi saat kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni tidak hanya terkenal di Turki Utsmani saja, tetapi beliau pada abad ke-16 sudah menjadi kepala negara yang begitu terkenal di dunia pada saat itu.
Beliau adalah pengusaha yang soleh, dan ia adalah raja yang mampu menerapkan agama Islam secara baik dan benar. Sulaiman berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki, dan beliau juga membuat undang-undang. Setelah menjalani masa keemasannya, perlahan-lahan Turki Utsmani mengalami masa kemunduran. Dan masa kemunduran ini diawali sejak wafatnya Sulaiman Al-Qanuni. Dan salah satu faktornya lagi adalah adanya perang saudara, yaitu adalah memperebutkan kekuasaan di antara putranya. Dan sekarang kita ada di Persia. Yes, kita akan membahas tentang Kerajaan Safawi. Ketika Kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya, Kerajaan Safawi di Persia ini baru berdiri. Kerajaan ini didirikan oleh Ismail pada tahun 1501 Masehi. Perkembangannya sangat cepat, hanya dalam waktu 10 tahun, Safawi mampu menguasai Persia dan bagian timur bulan Sabit Suhur. Namun, kekalahan Safawi dalam melawan Utsmani pada tahun 1514 di Kaldiran ini membuat mental Islam jadi turun. Kehidupan Islam jadi berubah. Ia lebih suka menyendiri, hidup hura-hura, dan kondisi seperti ini berakibat negatif bagi kerajaan Safawi, yaitu adanya persaingan di antara tiga segitiga. Yang pertama adalah pejabat suku-suku Turki, yang kedua pejabat keturunan Persia, dan Kilzibah dalam merebut pengaruh memimpin kekuasaan. Kondisi yang memprihatinkan seperti ini baru bisa diatasi setelah Raja Safawi kelima, yaitu Abbas I naik tahta. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Abbas I mampu menguatkan kerajaan Safawi kembali. Dan ketika kerajaan sudah menjadi kuat kembali, ia melakukan ekspansi ke beberapa wilayah seperti Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Dan di masa kepemimpinannya adalah masa puncaknya kerajaan Safawi. Ke negara ketiga, ya kita ada di India. Yes, kita akan membahas tentang kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam ini mampu menyedot perhatian semua warga muslim yang ada di India. Karena pada sebelum-sebelumnya, dinasti itu belum bisa mengambil peran Islam. Dan setelah adanya Mughal ini, kerajaan Mughal menjadi kerajaan Islam yang berjaya dan bersinar pada saat itu. Zahiruddin Muhammad Babur adalah pendiri sekaligus raja pertama di kerajaan Mughal. Pada masa pemerintahannya, beliau memfokuskan untuk membangun fondasi pemerintahan, karena pada saat itu masih banyak sekali yang menentang kerajaan Mughal, terutama dari kalangan Hindu. Dan mereka yang menentang kerajaan Mughal bersepakat untuk menyerang Babur dan kerajaan Mughal. Tapi Babur dapat menuntaskan semuanya hanya dalam satu pertempuran saja. Babur meninggal pada tahun 1530 usai menumpas Muhammad Lodi di dekat Gogra, dan yang menggantikannya yaitu adalah putranya sendiri yang bernama Nasiruddin Humayun. Tapi pemerintahnya tidak sebaik dan tidak sebagus ayahnya. Kenapa? Karena banyaknya perlawanan pada saat ia memerintah. Dan puncak kejayaan kerajaan Mughal itu terjadi pada putranya Humayun yang bernama Akbar Khan. Karena kekuasaan wilayahnya sangat luas, Akbar menerapkan pemerintahannya dengan militeristis. Selain itu, ia juga menerapkan politik sulahul, yaitu adalah toleransi universal, di mana tidak ada perbedaan di antara etnis dan agama. Kemajuan yang dicapai sama Akbar ini itu mampu dipertahankan oleh 3 penguasa setelahnya. Yang pertama ada Jahangir, yang kedua ada Shah Jahan, yang ketiga ada Aurangzeb. Nah, Shah Jahangir ini itu membangun sebuah tempat yang sampai saat ini kita bisa lihat, dan salah satu keajaiban dunia juga. Apa? Yes, Taj Mahal. Taj Mahal ini dibangun selama 12 tahun dan menjadi peninggalan dinasti Mughal yang bisa kita saksikan hingga saat ini.
sepeninggalan Aurangzeb yaitu ini digantikan oleh putra tertuanya yang bernama Bahadur Shah. Nah, Bahadur Shah ini dia menganut Syiah. Dan selama 5 tahun pemerintahnya itu tuh banyak perlawanan. Kenapa? Karena Bahadur Shah ini terlalu memaksakan kepada mereka tentang Syiah. Dan saat inilah awal-awal mula kehancuran kerajaan Monggol di India. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di penghujung video. Itulah yang sedikit saya ketahui. Semoga ada manfaat yang diambil. Saya izin mengutip sedikit dari guru saya tentang pentingnya belajar sejarah. Belajar sejarah itu ibaratkan kita menarik busur panah ke belakang supaya panah tersebut bisa melampau jauh ke depan. Sama seperti sejarah, sejarah itu semakin kita tahu sejarah kita ke belakang, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan di masa depan. Karena mungkin problematika saat ini kita nggak tahu sejarah kita gimana gitu. Akhirnya orang-orang yang berseberangan dengan kita, musuh-musuh kita, itu yang mereka lebih tahu sejarah kita seperti apa. Karena mereka tahu Islam itu pernah begitu jaya di masanya dan mereka takut Islam akan bangkit lagi. Sekian, mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan murni dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.